Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang gerak, yaitu gerak lurus. Ini ada gambar. Kalau misalnya kita ditanya apakah orang ini sedang bergerak, tentu jawaban kita tidak. Kita pasti sepakat menjawabnya orang ini diam. Namun, kalau kita perhatikan lebih jauh, orang ini bisa kita katakan diam karena kita punya acuan terhadap tanah yang diinjak oleh orang ini. Berarti orang ini dengan tanah yang diinjaknya ini berarti diam. Tapi kalau kita ambil titik acuannya itu adalah sumbu atau poros bumi, apakah masih bisa kita katakan bahwa orang ini diam? Tentu tidak. Karena bumi berotasi atau bergerak melingkar mengelilingi porosnya. Jadi artinya kita sekarang atau orang ini sedang melakukan gerak, yaitu mengitari atau mengelilingi sumbu bumi. Jadi orang ini tidak bisa dikatakan diam. Nah, jadi artinya acuannya karena sumbu bumi, maka kita dikatakan bergerak. Tapi kalau acuannya tadi adalah tanah yang diinjak oleh orang ini tadi, maka dia dikatakan diam. Kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi, nah bukan hanya bergerak mengelilingi bumi, ternyata orang tadi juga bergerak mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Jadi selain bergerak berotasi mengelilingi sumbu bumi, orang tadi juga malah bergerak mengelilingi matahari. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sekarang ini yang kita anggap kita sedang diam di rumah atau di kelas, sebenarnya kita ini sedang menjelajah mengelilingi matahari. Kenapa? Karena kita punya acuan untuk gerak kita adalah matahari. Jadi kalau acuan gerak kita adalah matahari, kita bukan diam, tapi kita malah sedang bergerak mengelilingi matahari. Karena bumi juga berevolusi mengelilingi matahari. Jadi kita yang ada di atas bumi juga ikut serta bergerak berevolusi mengelilingi matahari. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apakah syarat terjadinya gerak? Itu terjadi perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Jadi ada titik acuannya. Yang kita katakan kita bergerak itu acuannya di mana? Kalau acuannya tadi kalau tanah atau tempat kita berpijak, berarti kita diam. Karena kita dengan tanah tempat kita berpijak sama-sama tidak bergerak. Tapi kalau acuannya adalah sumbu bumi, berarti kita sedang bergerak mengelilingi sumbu bumi atau poros bumi. Bahkan lebih jauh lagi kita sedang bergerak mengelilingi matahari kalau acuannya itu adalah matahari. Nah, itu dia. Jadi syarat terjadinya gerak adalah terjadi perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Kita ambil contoh. Ini ada untuk mudah kita memahami apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Jadi dalam gerak lurus ada yang dikenal dengan istilah jarak dan perpindahan. Jadi jarak, ini ada contoh seorang Indian. Indian bergerak dari titik A. Titik A itu posisinya adalah 0 meter. Kemudian dia bergerak menuju ke titik B, posisinya adalah 2. Kemudian dia bergerak ke titik C yang posisinya adalah 4. Kalau ditanya berapakah jarak si Indian ini tadi? Jadi jarak itu adalah kita lihat lintasan yang ditempuh oleh Indian tadi. Jadi kalau dia bergerak dari titik A ke titik B ke titik C, maka jarak yang ditempuh itu sama dengan AB ditambah BC. Artinya berapa jarak AB ditambah dengan berapa jarak BC. AB itu berapa jaraknya? Kita hitung aja, dimulai dari angka 0 setelahnya. Jangan dihitung dari sini, tapi dihitungnya dari A, B. Berarti A, B. Berarti 2. 1, 2. Berarti dari A ke B jaraknya 2. 1, 2. Sedangkan dari B ke C jaraknya juga 2. Kita hitung dari setelahnya. 1, 2. Jadi AB tambah BC sama dengan 2 ditambah 2. 1, 2. 1, 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Indian tadi adalah 4 meter. Dari mana?
dari panjang lintasan yang ditempuhnya. Gimana cara menentukan panjang lintasannya? Ya kita hitung aja 1, 2, 1, 2. Kalau kita hitung keseluruhan 1, 2, 3, 4. Cocok. Berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh Indian tadi adalah 4 meter. Nah, bagaimana perpindahan? Apa sih bedanya dengan jarak? Perpindahan itu kita hanya melihat posisi akhir dengan posisi awal. Posisi akhirnya di mana? Posisi C. Karena dia berawal dari titik A, berakhir dari titik C. Berakhir di titik C. Berapa nilai untuk titik C? 4. Berarti 4 dikurang 0. Karena awalnya 0, titik A 0. Berarti 4 kurang 0. Posisi akhir dikurang posisi awal. 4 dikurang 0. 4 dikurang 0 sama dengan 4 meter. Jadi perpindahan Indian tadi juga sama dengan jaraknya, yaitu 4 meter. Cuman beda cara menghitungnya. Cara menghitungnya kita hanya melihat posisi akhir dengan posisi awal. Kok sama hasilnya? Ya kebetulan di sini sama hasilnya. Nanti kita lihat bagaimana jarak dengan perpindahan akan beda hasilnya. Contoh lain, seorang Indian bergerak dari titik 0 A, kemudian ke titik B di angka 1, kemudian ke titik C di angka 3. Berapakah jarak dari Indian tadi? Berarti AB, berapa jarak AB ditambah BC. Jarak AB adalah 1. AB tambah BC berarti 1 ditambah 2. 1, 2. BC 2, 1, 2. Berarti 3 meter. Itu jaraknya. 1, 2, 3. Cocok. 3 meter. Berapa perpindahannya? Perpindahannya akhir dikurang awal. Akhirnya sini titik C. Nilainya adalah 3. Sedangkan awalnya adalah 0. Titik A. Berarti 3 dikurang 0 harganya 3 meter. Hasilnya juga sama antara jarak dengan perpindahan. Nah, contoh yang lain, seorang Indian bergerak dari titik A-2. Kemudian dia menuju ke titik B1. Kemudian dia berlari lagi menuju ke titik C4. Berapa jaraknya? Jaraknya tetap kita hitung. 1, 2, 3. Nah, AB tambah BC. 1, 2, 3. Jadi dari titik A ke B nilainya 3. 1, 2, 3. Dari B ke C juga 1, 2, 3. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6 meter. Nah, perpindahannya. Berapa perpindahannya? Perpindahannya di sini adalah akhir dikurang awal. Akhirnya berapa? Akhirnya 4. Awalnya min 2. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal, 4 dikurang min 2. Nah, kalau dalam matematika negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 4 tambah 2 hasilnya adalah 6 meter. Nah, jadi di sini jarak dengan perpindahannya juga sama, yaitu 6 meter. Tapi cara perhitungannya berbeda. Nah, ini contoh lain. Contoh lain ini ada seekor semut. Seekor semut bergerak dari titik A menuju ke titik B. Kemudian dia melaju ke titik C. Kalau misalnya satu kotak itu sama dengan 1 meter, berapakah jaraknya? Jadi satu kotak ini 1 meter. Berarti kita harus menghitung berapa jarak dari A ke B. Kemudian B ke C. A ke B kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 meter. Karena satu kotak 1 meter. 1, 2, 3, 4. Sedangkan B ke C 1, 2, 3. Berarti 4 ditambah 3. Berarti jaraknya adalah 7 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Di sini tidak ada koordinatnya. Kalau tidak ada koordinatnya, min 2, min 1, 0, tidak ada perpindahan. Jadi, kembali kita tegaskan bahwa perpindahan itu adalah posisi akhir dengan awal saja yang kita lihat. Posisi akhirnya adalah di C, posisi awalnya adalah di A. Caranya gimana? Kita hubungkan antara titik awal dengan titik akhir. Kita hubungkan. Nah, inilah perpindahannya. Pertanyaannya, berapa panjang garis hijau ini yang merupakan perpindahannya? Berapa panjangnya? Tidak bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, enggak. Karena ini miring. Kalau dia tegak bisa 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3, 4. Kalau dia horizontal. Tapi ini miring. Kalau miring kita tidak bisa mengatakan bahwa panjangnya 1, 2, 3, 4. Enggak. Caranya gimana? Karena kita lihat di sini adalah segitiga siku-siku, berarti kita menggunakan Pitagoras. Berarti panjang dari garis hijau ini sama dengan garis biru kuadrat atau AB kuadrat ditambah garis merah kuadrat atau BC kuadrat.
Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat. Tadi AB nilainya adalah 4, tuh 2, 3, 4. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan 16 tambah 9, sama dengan akar 25, sama dengan 5 meter. Jadi panjang A ke C itu adalah 5 meter. Kita ambil, kita gunakan persamaan Pythagoras. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Besaran skalar artinya kita hanya melihat besarnya saja. Sedangkan perpindahan kita selain melihat besarnya, kita juga melihat arahnya. Seperti tadi, ini arahnya kemana ini? Arahnya dari A ke C membentuk sudut berapa misalnya? 5 meter. Jadi besarnya 5 meter, tapi arahnya bisa kita lihat pada gambar, arahnya adalah membentuk sudut berapa terhadap sub X. Nah, itu contoh kesimpulan beda antara jarak dengan perpindahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.